Ketika Anies Rashid Baswedan menyinggung soal tanahnya Prabowo, kali ini Prabowo Subianto mengamuk. Dasar goblok, dasar tolol. Begitulah kata-kata yang dilontarkan oleh Bapak Prabowo Subianto ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ada sebuah cuplikan video yang begitu menarik yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Beliau tidak terima ketika Anies Rashid Baswedan menyinggung soal tanah. Kali ini Prabowo Subianto benar-benar marah. Dia benar-benar mengamuk di depan relawannya, di depan pendukungnya. Prabowo kali ini dia menunjukkan bahwa tanah itu, apa yang disinggungkan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ternyata tidaklah benar. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama terlebih dahulu mendengar pidato dari Bapak Prabowo Subianto ini. Mari kita simak bersama-sama. Hanya itu, saudara-saudara, ada pula ya saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, iya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Tapi manakala pemerintah memerlukan, saya segera menyalahkan. Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Dan saudara-saudara, berapa tahun yang lalu saksinya ada. Ini kebetulan aja Pak Jokowi juga ada, Presiden, saya Menteri Pertahanan, saya diberi tugas beliau untuk membangun food estate, lumbung pangan. 3 tahun yang lalu kita sudah antisipasi akan ada krisis pangan. Waktu itu mengajukan lahan dan ini dan itu, saya patut itu, saksinya ada, bisa dicek ke Pak Jokowi sendiri. Saya sudah menyampaikan, Bapak Presiden, saya sebelum jadi menteri, saya pengusaha, saya menguasai lahan hak guna usaha, ya. Hak guna usaha. Kemarin juga salah-salah melulu itu. Bukan 343.000 hektar, bukan. Mendekati 500.000 hektar. Dia mau ejek, mau menghasut. Dia mau bikin rakyat benci sama saya. Padahal Pak Jokowi ada, saya di istana 2,5 tahun yang lalu, saya sudah serahkan tanah itu kepada negara. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan, saya siap. Dan kita sedang menggarap itu, saudara-saudara sekalian. Jadi niatnya tidak baik, datanya salah,
ya kan? Kalau orang apa itu ya? Sini banyak puja kusuma ya. Kalau bahasa Jawa itu asal jeblak gitu. Ya. Tapi saudara-saudara, biarlah, ya, tidak apa-apa. Saya hanya menyampaikan ini supaya kalian tidak ngantuk, supaya kalian terhibur. Ya kan, sudah berjam-jam kalian nunggu saya, benar? Supaya kalian yakin kita berada di atas jalan yang benar. Kita ingin kekayaan bangsa Indonesia dikuasai oleh bangsa Indonesia, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu tujuan kita, itu tujuan Pak Jokowi, itu tujuan Prabowo Gibran, itu tujuan Koalisi Indonesia Maju. Silakan pelajari program kita. Program kita sudah paling benar, bukan apa-apa, karena program itu kita ambil dari pengalaman-pengalaman sebelum kita. Program itu adalah saringan pemikiran, saringan kajian, saringan research, saringan pemikiran antisipasi ke depan dari banyak pakar-pakar Indonesia, otak-otak terbaik bangsa Indonesia. Kita harus meneruskan semua program-program yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan lanjutkan dan kita perbaiki. Dan kali ini kita benar-benar harus lebih gigih lagi berpihak kepada rakyat Indonesia, terutama rakyat yang berada di lapisan yang paling lemah. Harus kita perkuat. Para petani harus kita bantu. Saudara-saudara, kemiskinan harus kita hilangkan dari bumi Indonesia, saudara sekalian. Dan terutama anak-anak dan cucu-cucu kita harus kita perkuat. Harus dan akan kita perkuat. Kita akan intervensi. Kita akan memberi makanan bergizi langsung kepada seluruh anak Indonesia. Termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dengan demikian anak-anak Indonesia akan tumbuh kuat, kuat ototnya, kuat tulangnya, kuat sel-sel otaknya, akan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kuat, anak-anak yang bisa bersaing dengan bangsa manapun di dunia, saudara kalian. Kita akan hilirisasi semua kekayaan alam kita, tambang, mineral, hasil bumi, kelapa sawit. Kita akan hilirisasi, kita akan bikin pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit di Indonesia, di Riau, sebagai penghasil kelapa sawit yang luar biasa. Kita tidak mau izinkan nanti kekayaan kita dijual murah ke bangsa lain. Tidak. Kita akan bikin mobil buatan Indonesia, mobil listrik. Kita akan menjadi negara maju, dan semuanya di depan mata kita. Semuanya mampu kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Dan untuk itu saya benar-benar minta dukungan saudara sekalian. Saya minta Riau mendukung saya. Saya minta Riau, kita menang besar di Riau, saudara sekalian.
Janganlah. Oke guys, itulah pidato singkat dari Bapak Prabowo Subianto yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Kenapa baru saat ini Bapak Prabowo Subianto menyampaikan hal ini? Kenapa di saat debat kemarin seorang Prabowo Subianto tidak mampu untuk memberikan klarifikasi terkait tanah tersebut, terkait food estate seperti yang beliau jelaskan di sini? Apakah saat debat capres ketiga kemarin memang Anies Rashid Baswedan sengaja untuk memantik rasa emosi itu tumbuh dalam diri seorang Prabowo Subianto, sehingga apa yang Bapak Prabowo Subianto sampaikan saat ini beliau tidak mampu untuk menyampaikan saat debat capres kemarin? Ataukah ada hal lain, bahwa seorang Prabowo Subianto dia tahu diri hal-hal mana yang bisa dia sampaikan di saat debat dan hal-hal mana yang tidak perlu dia sampaikan? Jika demikian, berarti seorang Prabowo Subianto adalah pribadi yang hebat. Kenapa? Karena dia mampu untuk mengontrol dirinya, mampu untuk tidak menyampaikan hal ini di depan forum saat debat capres ketiga kemarin. Tentu pasti akan ada banyak pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Saya sendiri sampai bingung. Padahal kemarin seorang Anies Rashid Baswedan dari awal sapaan pembuka sampai akhir tidak pernah berhenti menyerang Bapak Prabowo Subianto terkait tanah ini yang ternyata adalah HGU, yang ternyata beliau sudah serahkan ke negara. Tapi kenapa saat debat kemarin Bapak Prabowo tidak menyampaikan hal ini, tidak menjawab hal ini, tidak memberikan klarifikasi terkait tanah dan food estate ini? Apakah setelah pulang debat kemarin Bapak Prabowo Subianto kembali mendapat wejangan dari Bapak Presiden Jokowi atau bagaimana? Agar hal-hal seperti ini harus disampaikan, agar rakyat Indonesia bisa tahu, agar publik bisa mengetahuinya, bahwa tanah itu adalah HGU, hak guna usaha. Dan Prabowo mengakui bahwa tanah itu adalah tanah rakyat, adalah tanah negara, bukan tanah milik pribadinya. Sama halnya dengan food estate, Prabowo pun baru memberikan klarifikasi saat ini. Semoga saja cuplikan video yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto ini bisa menambah informasi buat kita semua. Dan semoga saja bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto ini memang benar adanya, tidak membohongi kita semua. Bahwa benar tanah itu adalah HGU, tanahnya negara, dan beliau sudah serahkan ke negara. Seperti apa yang dipidatokan, apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto barusan dalam cuplikan video ini. Dengan demikian, jika benar bahwa tanah ini beliau sudah limpahkan, sudah serahkan ke negara, berarti isu selama ini tidak benar. Serangan dari Anies Rashid Baswedan pun tidak benar. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap agar cuplikan video ini sebagai bahan referensi untuk kita untuk mencari kebenarannya. Benar tidak? Jangan sampai hanya di kata-kata, ternyata fakta yang sebenarnya tidak. Semoga saja bahwa klarifikasi pidato yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto ini
Walaupun tadi beliau sempat mengamuk, sempat mengatakan bahwa orang yang menyinggung soal tanah itu benar-benar goblok, tolol, dan lain sebagainya. Tapi setidaknya saya berharap bahwa ini adalah kebenaran yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Ini adalah fakta bahwa Prabowo Subianto memang dia benar-benar ingin berjuang untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini. Semoga saja demikian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.